Kembali lagi pada gagasan kosong atau gasong episode kemarin berapa ya? Sudah, 14 sudah episode keempat berarti ya? Iya, episode keempat. Langsung aja ya. Oke. Apa sih yang kamu kejar kok di dalam hidup ini? Di dalam hidup ini, di dunia ini, Di dalam hidup ini kok yang dikejar, yang dikejar nggak ada, cuma menjalani hidup aja. masa sih pasti kamu ada mikir kayak Tujuan, tujuan. finishnya gimana? Atau kamu betul-betul nggak ada itu, hanya mengalir aja? Ya, tujuan utama pasti menjadi intinya dulu ya, menjadi kaya. Menjadi kaya, habis itu bisa membantu orang tua, orang sekitar dulu, baru orang-orang yang jauh-jauh. Intinya kayak gitu. Jadi bermanfaat. Ya, Ada kesimpulannya ya, bermanfaat. bermanfaat bagi keluarga, terutama keluarga dulu kan, orang-orang di sekitar. Lalu yang Kaya itu adalah alatnya, ya, alat untuk membantu. jadi ya tujuan utamanya ya Membantu. Karena jadi ini aku tuh maunya jadi kayak pemeran bagian pahlawan gitu. Satria. Jadi ibaratkan gini, kamu punya uang, ya aku tuh sih yang kata-katanya itu, Iya. kamu punya uang, kamu punya kuasa, tapi dalam artian membantu, iya, Bukan untuk menindas orang yang di iya, bawah. bukan ya. Kan ada dua versi tuh, orang yang kaya itu ada yang punya sifat menindas, ada yang punya sifat mengayomi. Betul, mungkin aku lebih ke mengayomi. Nah, Tapi kamu kan, bisa kamu pastikan kayak kadang kita kalau udah di atas tuh berubah lagi ya. Betul. Nah, itu aku nggak bisa pastikan, tapi aku bisa yakinkan itu ke diri sendiri. Nah, contohnya ibaratkan kalau kita mau berangkatkan haji orang tua, haji atau umroh, ya kan pakai biaya. Ya, makanya itu yang pertama-tama kaya dulu, banyak uang dulu. Tapi ya bisa juga sih tanpa banyak uang bisa memberangkatkan, tapi kan kalau sudah banyak uang sudah pasti bisa. Lebih loss lah. Lebih loss. Jadi bermanfaat ya tujuannya. Kalau aku ya kurang lebih juga sih seperti itu. Kembali ke kamu. Ya. Kamu nggak boleh ngambil jawabanku. Kalau aku tujuan hidupku kok aku ingin damai, tenang. Ya sudah, mati aja. Maksudnya dalam menjalani hidup ini kayak berdamai dengan apapun yang aku terima gitu. Seperti misalkan mendapat masalah, aku bisa melewatinya dengan kepala bersih. Kadang kan kita itu kalau dapat masalah sedikit langsung menyalahkan Tuhan. Ya enggak bisa lah kalau misalkan mau langsung tenang, enggak bisa. Iya, maksudnya semuanya itu kan pasti proses kan, kita kan dikasih batas waktu hidup itu paling cuma sampai berapa sih, 60 tahun, 65 tahun. Kalau yang dapat bonus ya sampai 70-an lebih lah. Nah, semakin kita bertambah umur kan kita sifat kita untuk lebih mengalah, berdamai itu lebih meningkat kan, Bu. Beda kan kamu waktu pas masih remaja sama sekarang kan. Kalau dulu kan kita egonya tinggi sekali kalau kita masih muda kan. Kita rasanya aku paling jago nih. Aku paling pengen dilihat nih sama teman-teman. Kalau sekarang kan kita lebih pilih. Aku sadarnya yang kayak gitu lebih ke berkendara naik motor sih. Naik motor atau naik mobil gitu kan. Iya. Kalau dulu pas masih bujang, waktu masih sekolah, mati urusan nomor 2, yang penting bisa nyalip. Nah, yang penting itu paling depan. Pokoknya laju, pokoknya nomor 1. Nggak peduli motor nggak sehat atau gimana, pokoknya full gas dulu. Tapi kalau sekarang yang penting nyampe, karena berkendara itu bukan cuma nyawa kita yang dijaga, anak istri juga kok. Kan kamu yang menghidupinya. Bahkan aku juga yang masih bujang gini juga begitu kok. Lebih ada self control.
Iya. self control, Bujang apa nih? bujang gantung. Itu aku pengen berdamai aja, Pak. Jadi kalau kita berdamai itu menjalani apapun enak. Nah, Berdamai. tidak terlalu mengkhawatirkan masa depan dan tidak terlalu mengungkit masa lalu. Fokus sama yang dijalani sekarang. Gini, kalau nanti kamu sudah nikah, mungkin berdamaimu, tujuan utamamu untuk berdamai bakalan tidak ada. Iya. Karena tuntutan dari pasanganmu pasti pengen ini, pengen itu. Iya, makanya itu aku sampai sekarang masih. Jadi kepalamu itu nanti kayak berdansa. Iya, karena itu pernikahan itu kan ibaratnya ini kan menyatukan dua pikiran. Nggak bisa kita hanya fokus kepada pikiran kita sendiri. Makanya kenapa para filsafat itu rata-rata banyak yang jomblo sampai dia meninggal. Karena kamu ngambil data dari mana? dari ini Pak, dari buku dan Kayaknya bukan berdasarkan data. YouTube. Bukan berdasarkan data kayak. Jadi kita itu ngomong harus berdasarkan data. Iya, seperti Jangan sampai kamu di depan kamera kayak gini kamu tanpa data, terus jadi hasilnya akan menjadi gagasan kita kosong. bukan cuman kosong, nanti kita bisa Kena tuntut. di banned. Di banned kalau YouTube. Sejauh itu yang nonton aja baru 5. Iya. Enggak kan itu pikiran. Kita berpikiran kalau ini kita Tiba-tiba viral. bukan. Kita ini ibaratkan podcast menyaingi Deddy Deddy Corbuzier. Ya. Nanti kita bakal diundang, Pak. Gimana, Pak? Siapkah kamu? Kayaknya aku enggak siap. Siap nggak? Nggak Misalkan kamu diundang nanti dibayar berapa gitu. Siap nggak kamu datang ke sana? Kayaknya belum siap. Belum siap. Kosong. Oh, enggak. Itu kan pertanyaannya dia kan berat. Iya. Baru kita cuma gini-gini aja di depan. Hah? Apa? Pertanyaan berat, sedangkan isi kepala kita ini ya Seadanya. terbatas, seadanya sih. Jadi mau jawab apa, kelebihan juga enggak ada. Minimal paling ininya hostnya Pras Teguh. Kalau bukan Deddy Corbuzier. Kan ada kan dua kan, ada Pras Teguh. Yang apa? Yang ada ciki-ciki tuh. Yang gondrong itu. Iya, Itu namanya siapa? Pras Teguh. Oh iya, mungkin lebih ke situ. Iya, kan kalau yang masih levelnya di bawah, maksudnya bukan merendahkan Pras Teguhnya ya. Yang pasti ada. Maksudnya yang belum siap sama Om Deddy ditaruhkannya ke Pras Teguh. Iya, karena ya dia kan udah berilmu kan, pasti omongannya tinggi. Sedangkan kita Dia lebih baik kalau nggak berilmu sama sekali, yang goblok sama sekali, Po. oh iya. Ya, jadi kalau yang sedang-sedang tuh nggak mau dia. Iya, karena gini, nanti kita susah masuknya. Obrolannya apa, Jadi cuma krik-krik. Jadi yang capek dia sendiri. Iya. Nanya-nanya aja terus. kan pasti banyak juga kontennya itu gagal. Iya. Ngobrol Nggak di-upload. sejam, 2 jam, 3 jam nggak diupload. Cuma mending dia belajar dari kesalahannya itu, nggak usah undang yang kayak Baru tetap bayar lagi, tetap dibayar. iya, Orang yang dipanggil tuh. pertama dia buang-buang waktu, kedua buang-buang uang, Ada banyak yang lebih bermanfaat banget, bukan, maksudnya berpotensi. berpotensi, narasumber yang jelas. Iya. Jadi kita minimalnya diundang ke siapa nih, Bu? Kita sendiri aja ya. Aku nggak berharap diundang, Kita- paling di Trans TV lah. Terus kita ini aja podcast indie. Kita pun masih mengandalkan apa nih, Bu? HP seadanya. Tadi kembali kemana, Po? Nggak usah dulu ke situ, nggak usah dibahas ke situ. Ah, Intinya kita kembali ke topik dulu. iya. Apa tujuanmu hidup di dunia ini? Tujuan gitu, Bu. Menikmati hari ini dan memaksimalkannya dengan cara seperti ini. Memang kayak gitu sih kehidupan. Ya kan? Karena kita maju selangkah ke depan itu sudah Enggak, masa depan. Salah, itu bukan tujuan. Karena memang itu apa yang ya harus dikerjakan. Iya. Karena kamu kalau masih Itu hidup, bukan sebuah tujuan, kurasa. Memang kamu itu, kan tidak mendukung, tidak enggak.
Itu bukan tujuan kurasa, Apa? lebih ke ya gaya hari-harimu, Hmm. bukan Ya. tujuan itu harus ada kayak finishnya gini. Tujuanku sekarang kok Nah, punya rumah dulu. ya itu kan Iya. masuk tuh. Punya rumah kenapa? Karena aku suka tinggal di rumah. Nah, Sebenarnya aku tuh anak yang rumahan, oke. yang suka kalau di kamar gitu. Lebih ke Kalau Betul. nongkrong itu jangan boleh oh iya itu disensor ya. Nanti dikata aja. apa namanya? Kalau di rumah itu kayak rasanya kayak tenang gitu. Paling kalau nongkrong tuh ya malam minggu itu pun nggak selalu gitu. Iya mungkin. Makanya aku pengennya itu punya cita-cita aku tuh bekerja di rumahku sendiri. Rumahku itu jadi mengakomodasi semua pekerjaan. contohnya kalau di yang kamu tahu itu seperti seorang siapa gitu. Ya kayak Ya, nggak usah lah jauh-jauh kayak seperti siapa. Jadi kayak kita misalkan kreativitas di YouTube atau kita jualan online bisa juga kan sekarang lagi modelnya kayak live TikTok. Kita kayak live TikTok terus live Instagram, pokoknya memaksimalkan semua teknologi yang ada untuk nah, terus itu. Aku cita-citanya itu punya rumah yang bisa mengakomodasi semua pekerjaan. oh itu sudah itu Ini baru sadar aku tadi. enggak, itu Ini. baru masuk sama pembahasan. Iya. Kalau kamu tadi maunya santai. Tapi sebenarnya itu Itu bukan tadi tujuan. sebenarnya aku tuh masih kosong gitu, makanya aku lari-larikan. Iya. Iya, tujuan punya rumah. Makanya ini aku lagi ngumpulin uang buat minimal tanah dulu lah sekarang. Karena nanti aku bangun kecil-kecil aja kayak kos-kosan buat aku sendiri. Bagus. Buat kamu sendiri. Iya, nanti kan sambil dananya seberapa nanti diperbesar lagi, perbesar. Yang seadanya dulu dana. Jadi kan kadang orang mau bangun langsung besar nanti Oh iya nggak bisa. kendala hutang lagi. Plus minus sih. Ya kalau ada uang ya bangun yang besar, kalau nggak ada ya kecil dulu. Terus menurutmu kendala terbesar apa yang kamu alami dalam mencapai tujuanmu sekarang? Kendala apa yang paling besar yang kamu hadapi? Kendalanya itu mungkin lebih ke apa sih namanya, jaringan atau apa sih, Channel. Karena kalau menjadi sesuatu yang besar itu ya harus ada aksesnya. Misalkan Maksudnya menjadi yang besar apa itu, pengusaha kah? Iya, contohnya Pekerja kah? contoh kecil. Kamu mau kerja di suatu perusahaan dengan skillmu yang terbatas, nggak mungkin kamu bisa masuk ke dalam kalau skill dengan terbatas. Pasti mengandalkan channel atau enggak kenalan. Berarti solusinya di suatu kamu menambah skill. ya, solusinya menambah skill, tapi skill itu nggak semuanya Skill itu ini. free. Itu kaki. Skill. Oh, iya. Itu kaki. Iya. Itu skill itu gimana ya? Karena menambah wawasan itu pastinya membutuhkan waktu, butuh uang dan lain-lain. Paling enak ya channel. Atau enggak Modal. jadi sebuah pengusaha pasti perlu modal atau ya investor kayak gitu. Kamu kan pernah bercurhat kamu pengen punya toko ya, itu termasuk. Nah ya, yang pengen aku bikin itu sebenarnya cita-citanya pengen punya minimarket. Iya, kecil aja, nggak usah besar. Kecil aja, yang model-modelan Indomaret gitu. Jadi kamu fokusnya di situ nanti. Aku sih pengennya kayak gitu. Fokusnya enggak, cuman ya pengennya gitu. Kalau fokus ya pasti kayak sudah ada. Cuma untuk sekarang ini kan terkendala modal dan pengetahuan. Bagaimana caranya dan bagaimana mengimplementasikannya Kalau secara nyata. pengetahuan sih mungkin aku ada.
ada pengetahuan. Maksudnya untuk bisa ini survive lama gitu. Nah itu Oh, toko iya. nggak hanya dibangun sekali nanti tiba-tiba tutup. Nah. Kalau itu pengetahuan aku ada. Kayak contoh cari barang di mana, terus di apa posisi di mana. Aku tahu itu posisi yang bagus di mana, cari tempat di mana, terus cari barang kemana yang murah, ke distributor mana. Itu aku udah tahu. Cuman ya itu kendala permodalan. Biasanya kan orang nih dikasih 1 M, kamu mau bikin usaha apa? Pasti kalau orang yang nggak punya keinginan atau nggak punya tujuan, pasti bikin apa, bingung pasti. Iya, ujung-ujungnya liburan ke Iya, Bali. uang Habis. sebanyak ini paling habis gitu aja. Iya. Buat yang kompetitif malah buat yang apa Kesenangan kalau buat beli terus apa namanya? Konsumtif. Iya, konsumtif. Bukan approve. Iya. Bukan approach. Iya. Apa namanya? Kamu kan nanya aku apa kendala aku. Oke. Ya kembali ke kamu lagi nih, kendalamu gimana mencapai tujuanmu yang Cita-cita. mau pengen rumah besar yang bisa seisinya itu bisa kamu akses sendiri. Kendalanya. Aku itu paling lemah di boros. Maksudnya Sebenarnya aku penghasilanku itu kayak lumayan ya, cukup, tapi aku itu orangnya boros. Kalau megang uang dikit itu kayaknya pengen ku kendalamu itu kendalaku juga. Boros terus Kendala banyak orang. Lemah di wanita, Bu. Aku kalau Lemah di wanita. iya, maksudnya aku kalau sama aja suka kamu, sama cewek itu royal sekali aku. Royal. Sama aja kamu ini membuka aibmu di sini. Bukan, tapi kan bukan yang ke arah sana. Maksudnya ya kalau aku kayak suka sama cewek ya aku royal sama dia. Gitu. Kayak jadi nanti ini bisa larkos gitu nah. dari kosong gitu ya. Dari kosong. Ini sama aja kamu buka aibmu terus yang ada nanti cewek nonton kamu dimanfaatkan. Ya nggak apa-apa, tapi kan ini kelemahan yang harus aku hilangkan. Pasti kamu dalam pikiranmu nggak apa-apa habis, yang penting ada timbal baliknya. Iya, kadang-kadang nggak ada timbal baliknya. Itu namanya apa? Lari kosong. Seperti dengan pembahasan kita, gagasan kosong. Tapi paling utama itu kok boros. Aku pasti punya rencana mau nabung, ujung-ujungnya ketabung sedikit terus mau beli apa ya? Nggak tahan. Sama ya. Karena kan ya gimana, kita dari kecil kan kurang banyak megang uang kan, jadi megang uang dikit kalap, sama kurang diajarin save money dari kecil. Iya, itu dia kelebihan dan kekurangan orang tua harusnya mendidik ini kan save money. Jadi kita masih kecil dibudayakan kalau ketemu keluarga dikasih uang kan, jadi kita jadinya uang tapi tidak bisa menyimpannya, hanya bisa untuk uang dipakai buat beli. Kan gini, uang dipakai buat beli. Budayanya atau kebiasaannya orang Cina ya. Kalau dikasih uang dia disimpan. Dari kecil dia diajari orang tuanya nyimpan, terus nabung nabung atau nyimpan uang kayak gitu. Dari kecil diajarin kayak gitu. Jadi pas besarnya kebiasaan. Terus kan dia kalau nikahan juga kan harus sesama. Karena dia untuk mempertahankan garis keturunan. Terus kalau misalkan dia sesama, terus kebiasaannya juga sama, pasti ya makin bagus. Iya. Sama-sama paham lah dia, budayanya dia untuk pelit, bukan masalah pelit tapi untuk bisa menjadi lebih besar lagi. Pas sudah besar dia baru nggak pelit sama sesama dia. Ibaratkan ya dia menahan dulu waktu dia masih susah, menahan, pas sudah dia kaya baru dia menikmati hasilnya. Simpelnya gini, dia kalau kita masih miskin sudah mau menikmati po. Iya. Contohnya gini, dia beli HP iPhone, dia mikirkan dulu ini fungsinya buat apa. Beli HP iPhone, terus karena dia misalkan nih dia kerja di bidang konten atau gimana, ya dia perlu memang kebutuhannya dia buat kameranya kan. Nah kalau kita
iPhone buat apa? Paling buat ya gaya-gayaan, Hmm. gaya-gayaan atau enggak buat main game. Meskipun HP kita bukan iPhone sih, tapi Iya. Maksudnya kita ya, membaca dari ya pemikirannya orang sosial. lokal sini kan gitu kan, Hmm. lebih mengutamakan gaya ketimbang fungsi. Hmm. Oke, jadi kesimpulannya kali ini banyak sekali yang bisa kita sharing ya Pak ya, tentang tujuan dan kendala. Ibaratnya lebih adalah pembahasan kita dibanding sebelum-sebelumnya. Gimana menurutmu Pak? Kesimpulannya apa Pak? Endorse hari ini yang masuk Ini Pak, punyanya Bang Uus. Oke, karena waktunya sudah lama, kita tutup berarti kita lanjut di season berikutnya. lanjut di part selanjutnya, season dan part lah, pokoknya sembarang lah.